Sayang, kamu udah tahu belum siapa yang jahatin kamu di sekolah? Belum. Emang kenapa? Kalau kamu sampai sudah tahu orangnya, kamu harus beri dia hukuman sampai jera. Catat kata-kata Mami, sampai jera. Dan kamu harus mulai menanam dendam sampai anak cucu kamu. Anak cucu? Maksud Mami? Apalagi siasat Bapak sekarang? Mau bayar orang untuk nipu saya? Atau mungkin Bapak mau nyuruh orang untuk mata-matain saya? Apa-apaan sih kamu ini? Masuk ke kantor saya langsung bikin ulah. Saya akan nunggu siasat Bapak selanjutnya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, karena saya akan ada selalu di sini. Suka atau tidak suka. Nina itu satu-satunya orang yang bisa ngertiin posisinya Andre. Karena Nina juga numpang di rumah gue. Gue sayang sama Andre. Andre itu kakak gue. Mau siapapun bilang dia kakak angkat gue, dia kakak gue. Ngapain sih kita harus pusing-pusing mikirinnya? Lo baru balik udah langsung mikirin Angel. Gak worth it, Dre. Ya nggak apa-apa, gue emang penasaran aja. Dan gue nggak suka ada yang mengecut kayak gini. Jadi, gue pasti tetap ikut nyelidikin. Kamu kan Kelvin yang hatiku kenal kamu buang. Kamu kan Kelvin yang hatiku kenal kamu buang. Iya, hati kamu bohong sama kamu, Nin. Udah, Nin, gak ada yang perlu dibahas. Semua udah selesai. Kelvin! Kelvin, kamu bohong. Kelvin, kamu bohong. Kamu bohong, Vin, sama aku. Kamu bohong. Iya, Pi. Mungkin lo stres gara-gara kita mau tes aja kali, Vi. Bisa aja, Vi. Lagian kan kecapean ya nggak, Syil? Iya. Ipi, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan, saya? Nggak apa-apa kok, Pa. Tadi cuma nggak bisa ngendalin tangan doang, udah gitu doang kok. Ya sudah, sekarang kita ke rumah sakit. Kamu harus diperiksa, ayo. Vivi, kalau misalnya udah keluar dari rumah sakit, kabarin kita ya. Iya. Ya. Kami permisi. Semoga nggak parah deh. Soalnya kan kita udah janji nih mau recording nanti sore. Iya, mana lagi di sini, Nak? Kagak ada, nih. Hilang-hilang mulu kayak bunglon. Heeh, bunglon. Lea, maaf. Maaf. Kayak aku harus nungguin Dira deh. Maafin aku, Nin. Maafin aku. Jangan pikir ini gampang buat aku, Nin. Ini bukan karena Andre. Ini bukan karena Andre, Nin.
sendiri, Nin. Aku bakal ngelakuin apa aja supaya Andre tuh seneng di rumah. Apa aja, Nin. Maafin aku, Nina. Lea? Iya, Bu. Saya udah lihat dia 2 kali bawa majalah-majalah bekas, karton, lem, gunting, sama cutter, Bu. Dia nggak pernah buat masalah sebelumnya. Lagi pula ini motivasinya apa ya dia ngerjain Angel? Maaf, Bu, kalau misalnya emang saya salah. Cuma saya juga nggak bermaksud buat ngadu yang enggak, Bu. Bu Indira, tadi saya lihat Lea buangin barang-barang itu, Bu. Dan dia kelihatan aneh gitu, mencurigakan lah. Kalian tunggu di sini ya, jangan kemana-mana ya. Tapi, Bu, Ibu bilang jangan kemana-mana. Ibu akan kembali ya, sebentar. Asik, dinner bareng sama Kak Viola. Hihi. Jangan lupa ya Kak, jam 7 malam. Ditunggu. ngapain lo kesini? Nggak tahu ya? Ini tuh kelas 1. Feel. Aduh, tau gak sih lo? Nungguin lo kelar ngomong, rumput di luar sana akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Iya, gue mau ngasih tau sama lo. Kalau si Romeo itu sakit jiwa, tau nggak? Lo jangan dinner sama dia. Nih, Romeo itu ya, dia itu orangnya kalau misalkan tidur ngiler, suka ngeces. Serius gue. Terus kalau misalkan dibaik-baikin dikit, nungging gitu, nungging manja beneran. Iya. Ngiler, ngeces. Nih, lihat nih, siapa yang kalau tidur punya hobi ngompol dari mulut. Kurang ajar, tuh bibir. Ada lagi. Ini ada lagi. Aduh, gimanja. Lu tuh udah gede ngapain sih tidur so imut? Ih, jijik deh gue. Aduh, salah kirim lagi gua. Ini mah foto ninja yang kemarin pas camping. Oh, tapi nggak apa-apa. Gua kirim aja fotonya lagi. Gua kirim sepatunya yang high heels. Pastikan Kak Viola bakalan berpikir kalau itu high heel-nya yang Bang Didi pakai. Ih, Hapus ya. ada lagi. Lu ngapain tidur jadi ninja nih? Hah? Jadi, oh enggak. Itu fitnah, serius itu fitnah. Ya oke, gue emang tidur ngiler ngeces. Gue emang tidur ngiler ngeces, tapi gue nggak pernah jadi ninja beneran. Udah, gue broadcast ya ke seluruh orang. Jangan dong. Iya, apaan sih lo? Ih, mau lihat nggak? Nih. Enggak, gue hapus. Nah itu oper lagi, oper. Aduh, susah banget ya. Oh, nyangkut. Oh, Parangga, baby.
saya lagi kerja. Mau dilap nggak? Mau dilap? Mau dilap? Dilap ya, aduh kasihan itu. Capek. Butuh oksigen? Butuh nafas buatan? Miss Janet, banyak anak murid di sini. Ternyata Pak Rangga maunya kalau kita sedang berduaan ya. Terharu. Nonton gimana? Bioskop. Kenapa Pak? Kaki Nanet bagus ya Pak? Kayak model wanita gitu, ala Michael Jackson gitu ya? Miss Janet, kira-kira mengenai ajakan tawaran nonton tadi, apa di bioskop sekarang ada film tentang ninja-ninjaan? Ninja? Ya, nggak ada Pak Rangga. Tapi jangan khawatir karena Nanet punya kostum ninja. Eksotis, romantis, tapi tetap sopan karena ketutup semua. Nanet bawa lo Pak waktu camping. Keren ya? Kalau sepatu kayak gini keren kali ya? Pasti keren banget. Itu sepatu saya. Itu sepatu Nanet tuh lihat. Berarti bisa dipakai buat jadi ninja? Iya. Dibawa waktu camping? Iya. Dipakai juga buat tukar kotak suara? Ketahuan deh. Aduh, ketahuan. Aduh, susah. Maksud kamu tadi apa, Vin? Apa yang udah selesai? Ya udahlah, Nin, nggak usah dibahas. Mungkin kamu emang gak mau ngebahas. Tapi kamu harus denger aku sekarang. Aku gak ngerti, Vin. Aku gak ngerti apa yang kamu maksud udah selesai. Padahal aku berpikir kita baru memulai sesuatu. Sesuatu yang bikin aku bahagia. Sesuatu yang jadiin kamu orang yang lebih baik lagi. Seperti yang kamu selalu bilang, Vin. Aku gak percaya. Sesuatu yang baru kita mulai. Udah mau kamu akhirin gitu aja. Kamu boleh akhirinnya secara sepihak. Tapi aku juga berhak lanjutin. Sepihak. Baik, ini saya baru ambil barang-barang ini dan kita bisa periksa sama-sama apakah huruf-huruf ini memang sengaja dibuat untuk surat kaleng buat Angel. Kelvin, tolong di situ ada
scribble di lemari laci kedua. Coba kamu ambil bawa sini ya. Coba nih, kamu lihat. Dengerin gue dong. Lu udah lihat belum? Anak pungut udah balik loh. Terus nih ya, masa papanya ngemis-ngemis gitu ke opa gue? Biar dia nggak dikeluarin dari sekolah. Iya. Coba pakai ngasih-ngasih amplop lagi. Kesian ya nasibnya ya. Udah jadi anak pungut, terus dapat bokap yang korupsian. Iu. Kesian Angel ya. Lo jaga ya mulut lo. Lu cari masalah sama gue. Jangan lo pikir gue takut ya sama lo. Mulut lo tuh emang pantas disambelin. Aduh, panas banget. Lah lu gila ya, Le? Biarin deh. Biar gue gampar nih mulut cewek. Lu kurang ajar lo ya. Lo tunggu pembalasan gue. Gue gak bakal pernah takut sama lo, ngerti lo? Ya dia gampangnya. Iya. Please, Le. Kalau misalnya anjing menggonggong ya, lu jangan balas menggonggong. Tapi gue gak rela dia jelek-jelekin Andre terus. Gara-gara mulut kotornya itu Andre sampai pergi. Andre dibikin malu, gue gak rela. Iya, Le, gue ngerti. Gue ngerti banget lu mau belain gue. Tapi ini kan gue yang kena. Gue gak pengen sampai lu kena masalah juga. Tapi gue gak suka karena dia bikin gue kehilangan lo. Maksud lu, Le? Andre, gue pernah bilang ke lo, kalau gue jatuh cinta sama teman baik gue sendiri. Iya. Pas kita di rutan kan? Dan yang gue maksud hari itu bukan Benji. Apa maksudnya? Hah? Ben, lagi nyok. Ya udah, gue tahu. Ben. Le, Andre, lo gak usah ngomong. Gue tahu hati lo itu gak ke gue. Gue tahu hati lo itu ke orang yang nganggap lo kakak. Le, gue gak pernah nyangka kalau maafin gue, Le. Jangan minta maaf, Andre. Itu makin bikin gue sedih. Kata orang, jatuh cinta sama teman baik sendiri itu lebih sakit dari apapun. Itu benar. Gue tiap malam cuman bisa nyimpen perasaan gue ke lo. Gue cuman bisa nangis. Sedangkan gue takut lo tolak. Gue takut pertemanan kita hancur. Tapi gue bakal selalu nganggap lu sebagai sahabat gue, Le. Sebagai teman baik gue.
Ngomong mungkin memang gampang, Dre. Tapi kenyataannya, gue, lo sama Benji, kita nggak akan bisa kayak dulu lagi. Semuanya berantakan, Dre. Dan ini yang buat gue nggak bisa sama Benji. Gue mau sama lo. Itu isi hati gue. Please dong jangan ngomong kayak gitu. Lihat kan, Dre? Sekarang lo jadi kaku sama gue. Ini semua itu salah gue. Lah lu nggak boleh nyalain diri lo sendiri. Kita kan nggak pernah tahu kita bakal jatuh cinta sama siapa. Kita nggak bisa bohongin isi hati kita, Le. Dan satu hal lagi, Andre. Gue udah kelewatan. Gue udah ngelakuin kesalahan besar. Gue... Harap menghadap kepala sekolah sekarang. Oh my god, Angel, are you okay? Do I look like okay, Kathy? Gosh, please dia stop nanyain pertanyaan-pertanyaan bodoh. Angel sih. Ini si Lea Kamsupai berani banget ya sama ketua OSIS. Gara-gara, liatin aja. Jel, maafin Inga ya. Tadi cuma pengen dinginin doang. Kapan sih nggak pinternya, ha? Pala yang disiram, orang yang kepedesan muka malah pala yang disiram. Udah cantik belum? Ih, apaan nih, masih ada saus di mukanya tuh, masih di sini. Ih, dia diem dulu, ini ada pelan-pelan. Udah deh, Inga diem. Bete nih ya. Macem deh, nih lagi kesel nih. Ngerjain gue. Apaan sih, Angel? Kok kamu jadi nyalain aku? Lo seharusnya sadar ya. Gue di sini adalah ketua OSIS dan gue adalah princess di sini. Jadi nggak akan ada satupun yang lolos dari hukuman Angel Malaika. Angel, tapi aku bener-bener nggak tahu apa-apa. Lagian, yang kayak nyuruh-nyuruh orang buat ngerjain orang tuh bukan kayak aku banget. Lo udah jadi nyolot sih, hah? Semenjak lo masuk ke sekolah ini, semua jadi berantakan. Lo itu udah ngancurin semuanya. Angel, semua orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Jadi tindakan kamu bukan tanggung jawab aku. Lo gak usah coba-coba nyelamatin gue ya. Lo juga yang ngerebut Kelvin dari gue. Angel, Kelvin yang memilih pergi dari kamu. Dan itu gak ada hubungannya sama sekali sama aku. Nah, aku mau keluar aja. Lo nggak boleh pergi dari sini sebelum dapat izin dari gue. Dan aku nggak takut ya sama kamu. Dan aku nggak perlu izin sama siapapun buat pergi dari tempat ini. Misi ya? Oh, gitu ya? Gue belum selesai ngomong ya. Selain lo ngerebut Kelvin dari gue, lo sama Blankat Sopai lo itu udah ngancam keberadaan Lollipop. Lo pikir gue terima? Gue nggak terima. Bling maju karena mereka kerja keras, Angel. Bukan kayak Lollipop. Curang, sobok sana, sobok sini. Banyak ngomong lo ya, cerewet, tau gak lo? Girls, habisin nih Kamsupai. Ew. Apa-apaan? Kok? Ayo, kan? Ih, lepasin gue. Kamu enggak? Ih,
Princess Angel. Misi. Kebelet. Aduh, tapi gue kebelet pengen pipis. Toiletnya rusak. Ya kebelet. Tuh, di rumput, di semak-semak sana lo pipis. Ntar kalau nggak kebelet, lo pipis di mana? Ikutin dia tuh, toilet alam, rumput, semak-semak sana ikutin. Inga. Kenapa sih Inge? Inge kenapa sih dong banget? Angel! Mister, tolong jalan di luar. Buka pintunya, ada yang kunci di dalam. Aduh, aku mau latihan nih. Aduh, tolong bukain. Aduh, foto aku sama duta besar Timbuktu kok jadi kayak begini sih? Nggak bisa di Photoshop dikit apa pipinya biar kelihatan lebih tirus, dagunya lebih runcing. Males banget sih ini majalah. Wah, ini harus dituntut, segera ditelepon. Aduh, apa? Gawat, Bu Tam-Tam. Caca mesti ketahuan sama Palangga lagi. Aduh, ya ampun. Miss J, kamu ketahuan apa? Ketahuan bodohnya? Bu Tam-Tam, kalau itu mah udah lama. Miss J ketahuan jadi ninja di perkemahan. Terus Miss J ketahuan nuker kotak suara, Bu. Akhirnya Angel bisa menang itu. Jadi itu loh, Bu. Pemilihan apa itu? Ketua OSIS Championship gitu loh, Bu. Miss J, ini gawat. Miss J, ini gawat. Iya, ini gawat. Angel bisa dilengsarkan sama Pak Raja, Bu. Bukan itu, Miss J, bukan itu. Ini yang gawat, ini maskaranya Miss J ini loh yang luntur. Kok bisa seperti itu? Aduh, merusak penampilan Miss J. Nggak bisa seperti itu. Ini bencana, Bu. Saya sangat kecewa dengan kelakuan kamu. Lea, sebelumnya kamu nggak pernah berbuat seperti ini, nggak pernah membuat masalah. Ya? Tapi sekarang, kamu sudah melakukan tindakan yang sangat nggak terpuji. Kita tahu kelakuan Angel di sini banyak yang nggak suka. Tapi bukan hak kamu untuk menghukumnya. Dan dengan kamu membuat surat kaleng, tindakan kamu nggak bisa ditolerir. Ngerti kamu? Bu, jangan keluarin saya. Kasih saya kesempatan, Bu. Saya takut orang tua saya akan marah besar sama saya. Lea, harusnya hal ini kamu pikirkan masak-masak sebelumnya, bukan sekarang. Sudah telat. Buat saya, mengeluarkan murid dari sekolah itu sangat berat. Nggak gampang. Ya. Tapi peraturan sekolah sangat tegas dalam hal ini. Ibu hanya bisa merekomendasikan kamu untuk dikasih kesempatan kedua. Tapi untuk dukungan lain, kamu harus bicarakan sendiri dengan yayasan. Semua kebijaksanaan dari yayasan, ya. Dan di sini kamu bermasalah dengan Angel, berkonflik dengan dia. Jadi bagi ibu sulit. Ini adalah salah satu bukti. Dan ini adalah foto dari Miss Janet.
dia yang menukar kotak suara asli dan masih terkunci ini dengan yang palsu. Jadi untuk itu, hasil pemilihan ketua OSIS kemarin dibatalkan. Bohong, itu fitnah. Lagian, dari mana coba Para nggak bisa dapetin kotak yang katanya asli itu? Palingan juga bisa-bisanya Para nggak aja buat sendiri. Angel, saya dapat kotak suara ini dari kantor yayasan. Saya tinggal masuk, ambil di meja kerja Ibu Janet yang sedang asik ngerumpi dengan Ibu Tamara mengenai Justin Bieber. Stop! Ih, kamsupai, semua kamsupai. Kamsupai, ini juga. Oke, kalau gitu semuanya mari kita hitung ulang hasil suaranya. Dan sepertinya tinggal Kelvin dan Nina saja ya. Ada yang tahu Nina di mana? Angel. Iya, apaan sih lo? Jangan sentuh-sentuh gue deh, anak haram. Gak ada waktu gue buat lo. Jaga mulut lu ya. Gue cuma nanya Nina sekarang mana. Nanya Nina sama gue, emang gue babysitternya apa? Angel, gue cuma pengen tahu sekarang Nina ada di mana. Minggir deh lo. Lo nggak boleh pergi sebelum ngasih tahu Nina di mana. Aduh, babe, please deh. Aku gak ada waktu buat ngurusin hal yang gak penting kayak si Nina Kamsupa itu, ya? Ngapain sih nanya-nanya Nina sama aku? Angel, lo nggak usah lebay ya. Nina di mana? Jadi sekarang mainnya keroyokan ya. 2 cowok lawan 1 cewek tak berdaya. Princess yang dikudeta dari tahtanya. Jal, Nina nggak mungkin ngilang. Kalau nggak lu kerjain. Diam, anak haram. Jaga mulut lo ya. Tutup mulut. Loh, aku nih bener loh, Beb. Dia tuh anak haram, anak pungut. Ya kan? Sebenarnya kamu juga gak selevel sama dia. Lo itu anak kampung, rakyat jelata. Kamu seupai. Ew. Vin. Dari kemarin kita belum ngobrol. Udah gak ada yang perlu dibahas kan? Lo udah pulang tuh udah lebih dari cukup. Lo kayak gak seneng sih gue udah pulang? Ya udah Andre, lo gak usah sensi ya. Kepala gue udah sakit banget. Gue pulang duluan. Vin. Iqbal, bangun! Aduh, Bangun! Apa sih Pak? Ganggu jadwal saya tidur siang aja. Tuh, akhirnya ada yang peduli sama kamu. Ada yang jenguk kamu juga. Hah? Siapa Pak? Yaudah, sekarang kamu keluar. Oh, Monica. Sang pefitnah yang menjebloskanku ke penjara. Diam. Akhirnya kamu kangen juga ke aku. Hah? Atau sebenarnya kamu lagi lihat-lihat sel di sini? Karena suatu saat nanti kamu juga pasti akan menjadi salah satu penghuni di sini. Diam, Hikmah. Saya punya rencana. Kamu pastinya ingin cepat-cepat keluar dari sel ini dan hidup bebas, kan? Salah kamu, salah. Aku ingin hidup kaya raya, bukan hidup senang. Jadi tolong dicatat bahwa aku ingin hidup kaya raya. Kalau kamu bisa ikutin cara aku punya rencana. Dan kamu pasti akan bisa hidup kaya raya. Nah, gitu dong. Sekarang kita bicara.
Apa rencana kamu? Rencananya adalah pertama kamu harus sakit. Yang ini nih hebat banget. Ini pacarnya yang ketujuh. Ini pacar ketujuh dalam 2 bulan. Gimana nggak tahu nanti ketawa. Ini sabar. Gara-gara dia mau kotak-kosan Angel nih hilang nih. Pecat aja nih Mas. Nih kepala kosong nih pasti jadi nggak bisa jadi burung makanya nih kalau diketok juga bunyi. Sabar dong. Angel, sayang. Gak boleh gitu dong sayang. Miss J itu kan orang yayasan, harus sedikit respect. Biarin aja lagian otaknya kosong kayak gitu kesel banget Angel. Cat aja dulu cat. Balikin kamu Miss Janet, princess please. Please berharga banget buat Miss Janet seluruh hidupku, seluruh jiwaku. Aduh please. Ini. Makasih ya. Makasih ya princess, makasih ya. Iya. Angel gak lucu. Ih, Angel aku mau latihan. Nina, Angel buka pintunya. Vincent, tolong jangan di luar. Buka pintunya nih, kunci di dalam. Duh, Nina kemana sih? Dari tadi nggak datang. Kalau Prissy sih udah jelas, dia udah izin kan? Iya sih, perhatiin gak sih lo? Dia tuh udah berubah gitu, udah aneh pokoknya. Lagian dia juga udah gak serius, lo perhatiin gak sih? Kelakuannya udah beda banget sama yang dulu. Kayaknya dia mikirin cowok mulu ya? Ya gak sih? Dia tuh kayaknya udah gak serius jadi Blink. Kalau kayak begini terus, kan kita juga yang repot. Gimana kalau kita latihan duluan aja? Setuju, Vi. Kita kan belum latihan lagu baru loh. Yaudah deh, kalau gitu kita latihan pakai lagu baru aku ya. Yuk. Kita latihan aja yuk. Masih ingat lagunya kan? Masih. Dari bagian lagu. Refnya dulu. Jadi segini ya. 1, 2, 3. Andaikan dia tahu apa yang ku rasa, rasa tak menentu mendapat cintamu. Andaikan dia rasa hati yang ku cinta, ku yakini kau belahan jiwa. Enak deh. Enak banget sih. Ya kekurangan nih orangnya. Iyalah, kita cuma bertiga. Cari Nina yuk. Yuk. Cari Nina. Iya, menurut lo. Menurut El? Yaudah. El. Oke. Cari Nina. Iya. Darwin? Ya ampun, udah bisa kebuka. Darwin, makasih banget ya Win. Duh gila, kalau misalnya nggak ada kamu aku nggak tahu deh, aku jadi nasibnya kayak gimana. Gak apa kali ini. Lagian lo kenapa bisa di sini sih? Aduh, ceritanya panjang nih ya pokoknya. Ntar kapan-kapan aku ceritain. Yang jelas sekarang aku ditungguin mas sama anak Blink mau latihan soalnya. Yuk. Nin. Lo nggak pakai kalungnya? Kalung? Aduh, kalung apaan sih? Enggak apa kok, nggak jadi. Emangnya aku pernah beli kalung sama kamu?
Enggak, Nin, enggak. Serius ya, enggak. Tadi gue kepikiran hal lain aja. Nggak ada hubungannya sama lo kok. Yaudah, yuk. Yuk, ayo. Lin, lu ngapain di sini? Kok dari tadi nggak ikut latihan sih? Vi, jangan salah paham dulu dong, Vi. Enggak, gini Vi. Tadi tuh kan aku lagi di kamar mandi. Terus tiba-tiba Angel ngunciin pintunya dari luar. Iya, aku kekunci deh. Terus nggak bisa ikut latihan, maaf banget ya. Lah, terus lu ngapain di sini? Ngikutin Nina sampai ke WC cewek? Tadi ada yang ngasih tahu. Kasih tahu. Aduh. Siapa? Keceplosan deh. Jelasin lu yang benar. Nah, siapa? Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Ada yang ngasih tahu kamu? Tadi ada anak kelas 1. Dia nggak berani bukain, jadi gue yang bukain. Nanti lu jelasin lagi sama gue. Gian ada-ada aja dikunciin sama Angel di kamar mandi, lama banget lagi. Lu tahu kita rekaman nanti sore, ya nggak? Iya. Nih ya, Ivy aja yang lagi sakit balik lagi ke sini. Lah lu hilang-hilangan. Iya. Ya maaf deh, ya. Maaf sih gampang, Nin. Lagian lu kalau misalkan kayak begini mulu, kita juga yang repot. Iya, Nin. Kamu tuh belakangan ini tuh kayak kehilangan konsentrasi, ya nggak sih? Gimana nggak kehilangan konsentrasi, Vi? Ninanya pacaran mulu. Oh, iya pacaran apaan sih, Via? Iya kan aku udah bilang, aku minta maaf. Ya udah aku salah. Udah. Malah pada berantem sih. Sekarang Priscil lagi nggak ada. Dia lagi jenguk neneknya di Jawa, lagi sakit. Sekarang kalian tinggal berempat, latihan seharusnya. Malah pada berantem sih. Let's go. Yuk latihan. Come on guys, go. Yuk latihan yuk. Udah, come on guys. Come on guys. Sampai kapan ku harus menunggu jatuh cinta ini terus mengganggu. Ku tak sabar ingin bertemu. Berapa lama lagi menantikan kata cinta. Andaikan dia tahu apa yang ku rasa, resah tak menentu membalas cintamu. Andaikan dia rasa hati yang mencinta, ku yakini kau belahan jiwa. Andaikan dia tahu apa yang ku rasa, resah tak menentu mendambat cintamu. Andaikan dia rasa hati yang mencinta, ku yakini kau belahan jiwa. Ku harap dia mau membalas cintaku.
Le. Aku antar pulang ya. Gak usah, Ben. Gue lagi pengen sendiri. Tapi Le, Ben, gue cuma dikeluarin dari sekolah kok. Bukan berarti hidup gue berakhir. Kita pasti bisa ketemu lagi. Kita bertiga. Kita masih bisa ngebahas bareng kan, Le? beda Andre. Udah lah, Ben. Lo jangan gede-gedein masalah. Gue jadi tambah bete. Jangan dibahas sekarang ya. Nanti gue kabarin. Ben. Ben, sumpah gue nggak tahu sama sekali, Ben. Yang gue tahu lu suka sama dia udah dari lama, dan pas dia curhat gue udah ngomong, Ben. Gara-gara perasaan Le yang terlalu dalam ya? Hah? Le jadi dikeluarin. Gara-gara lu ngilang. Gara-gara lu drama-dramaan. Kok lu ngomong gitu sih, Ben? Kok lu nggak asik banget sih, Ben? Emang gue udah nggak asik? Hah? Lu aja udah nggak asik. Ngapain gue asik sama lu? Maksud lu apa, Ben? Ben! Julian, kemarin aku udah Google berita kamu, tapi kok dari artikel-artikel yang ada, nggak ada satupun yang nyebutin ibu kamu. Yang nyebutin soal nyokap saya itu dalam artikel bahasa Jerman. Ampun, Julian, Viola juga nggak bodoh. Viola kan pakai Google Translate. Aku sengaja kok nggak kasih tahu soal itu. Ya kenapa nggak disebutin? Paling nggak kan kalau kamu nyebutin, orang-orang tahu kalau kamu itu nggak bersalah. Ya tapi kan itu masalah keluarga, Vio. Nggak enak lah kalau sampai kesebar. Pulang yuk, aku anterin. Sesekali gantian gue yang manas-manasin dia. Wah, Kak Viola. Hai Romeo. Halo Kak Viola yang suaranya merdu seperti biola. Gimana rencana dinner kita? Romeo, hari ini Viola punya rencana yang spesial sekali buat dinner kita malam ini. Dan sekaligus mau kerjain kakak lo itu. Nanti gue BBM caranya gimana, oke? Loh. Kalau niatnya SMS-an, kenapa perlu telepon-teleponan? Apa jangan-jangan Kak Viola kangen ya sama suara cemprengnya Romeo? Ih, udah tenang aja. Nanti Viola BBM-in caranya ya. Dan ingat, tidak boleh ada siapapun yang tahu. Cuma kita berdua aja yang tahu ya. Kita berdua aja yang tahu rencana kita. Kakak lo si Didi Kutu itu juga jangan dikasih tahu ya. Oke deh Kak, gampang itu mah bisa diatur. Bye.
Angel. Diam lo semua. Berisik. Angel masih kepedesan ya? Iya, shut up. Singa. Sus lagi marah sama lo. Nih ya, gue punya tugas buat kalian semua. Gue nggak mau tahu kalian semua harus cari cara buat balas dendam ke Lea. Harus keji, jahat, kejam. Yang sama yang tak terlupakan. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Suruh nyanyi. Ikat di pohon. Cari kode pesawat. Balas aja, siram pakai saus. Langsung upaya lo semua. Cuma aja jadi gue. Karena kontribusinya tau nggak? Jil. Itu ada Lea. Ayo. Diam ingat, Pak berhenti Pak di sini Pak. Sekarang Pak. Enan. Gue punya rencana nih buat ngerjain dia. Tapi lo semua jangan kamsu upah ya. Inge boleh denger nggak, Angel? Boleh, tapi jangan kamsu upah ya. Awas ya. Jadi gini. Assalamualaikum, Lea. Hai. Kalau lo kesini untuk menghina gue, lo cuman buang-buang waktu. Oh, enggak. Gue cuma pengen ngomong sama lo. Gue nggak mau ngomong sama lo. Tunggu. Gue cuma mau bilang makasih sama lo. Ya kan? Iya. Iya, Le. Kita tuh udah gerah banget sama tingkah lakunya Angel. Jadi, makasih ya. Iya, Le, bener banget. Lo tuh udah ngebantuin semua kaum yang tertindas di sekolah. Apalagi Angel Kamsupai itu. Yuh banget deh pokoknya. Gue suka banget, Le, beneran deh. Adegan lo waktu lo nyiram saus ya nggak ngedet. Itu udah paling pol. Makasih banget ya udah bikin Angel menderita. Itu ya Kamsupai yang sesungguhnya. Nah sekarang ini kita mau ngajak lo jalan-jalan. Kita makan-makan yuk. Yuk. Kalian beneran? Kita kan beneran banget. Iya. Beneran banget. Aduh. Iya. Ya pokoknya kita udah kesel banget sih sama Angel. Yuk kita jalan-jalan aja ya sekarang yuk makan yuk. Tapi gue mau. Mau apa? Udah kita happy kan. Bentar. Pasti di rumahnya ada orang. Aduh Cecil ini ngomong banget sih. Iya. Lo pasti di belakang kan sama gue pasti aman deh di kamar. Iya. Ayo Lea, cepetan. Tunggu waktu. Ayo Lea, cepetan yuk. Kita katanya mau makan-makan, kok malah ke lapangan gini sih? Iya, Mas. Lea, kita tuh emang mau piknik di sini. Yuk, deh, cepet yuk. Ayo. Cepetan. Ayo, cepetan. Iya, sih. Lea, kita emang mau makan-makan. Ih, diem. Dengerin dulu. Kita mau makan-makan. Di sini, makan-makannya tuh di sini. Iya, tapi tanpa lo. Apa? Tanpa lo. Kalian bohongin gue? Kasih tahu nggak? Iya. Kasian banget sih, Neng. Deh. Saatnya berpesta. Berpesta. Lo pikir lo bisa lolos dari gue setelah lo ngerjain gue gitu, ha? Lo tuh emang pantas digituin tau gak lo? Berisik lo. Sampai kuadrat dasar. Ikat dia sekarang. Yuk. Ya udah sama gue lah ya. Atau kabur lo. Iya, satu lawan banyak. Sorry, tapi lo gak bisa kemana-mana. Oh, dan lo harus tahu ya, di sini tuh kalau malam banyak ular.
surat kaleng, ngempesin ban mobil gue, terus gunting-gunting baju lollipop, hah? Pengecutan mana? Nih, ikat nih. Sini, lepasin gue! Udah kenceng nih. Jadi awas, sini. Lea. Tahu nggak sih lo kalau zaman dulu itu tangan dibalas sama tangan. Jadi kalau lo motong tangan orang nih ya, tangan lo bakal dipotong balik. Gue sih cuma berlaku adil aja ya. Karena kemarin lo numpain saus ke muka gue, jadi sekarang gue mau tumpain saus ke seluruh tubuh lo. Dre, kamu udah ngomong sama Kelvin belum? Dia ngindarin aku, Nin. Aku juga gak tahu kenapa. Dia juga ngejauhin aku, Dre. Aku bingung harus gimana. Ya udah, aku bakal coba ngomong sama dia nanti. Kamu mau ngomong apa? Ya ngomong apa aja, Nin. Yang penting dia gak cuekin kita lagi. Jujur, Andre. Aku ngerasa tersiksa jauh dari Kelvin. Sebelumnya, aku belum pernah jauh dari dia. Buat aku, Kelvin tuh beda, Andre. Beda. Aku nggak bisa ngejelasin secara gamblang. Cuma ya, Kelvin tuh beda. Nih, kalau aku lagi deket sama kamu, aku tuh bakalan nyaman banget. Karena kamu selalu ngelindungin aku, selalu ada buat aku, selalu ngebelain aku. Kamu tuh kayak kakak buat aku, deh. Kakak? Iya, kakakku. Iya, kamu tuh sosok kakak yang paling sempurna di mataku. Tapi Kelvin tuh beda, Andre. Aku tuh seumur-umur belum pernah ngerasain apa yang aku rasain sama Kelvin. Kalau deket-deket sama dia tuh rasanya deg-degan banget. Makanya aku sedih banget waktu Kelvin mutusin buat jauh dari aku. Dia udah terlanjur jadi orang yang bikin aku ngerasa spesial. Bikin aku ngerasa beda. Bahkan aku nggak tahu perasaan aku ini namanya apa. Aku kangen Kelvin yang dulu, Andre. Aku juga, Konin. Kamu tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Mungkin perasaan aku kepada Kelvin yang nggak bisa aku lukiskan ini disebut cinta.
selalu menggangguku, buat hariku tak menentu. Aku benci kamu, namun hatiku jadi rindu. Ingat kelakuan kamu, kini semua terasa lucu. Aku rindu kamu. Dak-diduk hatiku, dak-diduk hatiku, dak-diduk hatiku. Cinta, cinta, cinta datang padaku. Mau, aku itu, tapi kamu lupa menawan hatiku. Cintaku bersemi di abu-abu. Aku tak mau bertemu kamu yang selalu menggangguku, buat hariku tak menentu. Aku benci kamu, namun hatiku jadi rindu. Ingat kelakuan kamu, ini semua terasa lucu. Aku rindu kamu. Dak-diduk hatiku, dak-diduk hatiku. Mimpi apa gue punya kamar sebagus ini ya? Oke, masih bersama kita di 19,83 Radio Galau FM. Seandainya sedikit kayak begini romantisnya. Yang stabil, bapaknya tukang sendal jepit ya? Ini ibu yang sudah melahirkan kamu. Ibu kandung kamu. Iya.